Nah, nanti Nindi kalau ada yang ditanyakan boleh langsung nanti ya, Nindi. Nah, ini kan Ila Ya, yang bacanya materinya nanti boleh gantian sama Den Indinya ya. ya. Iya, Nah, Kak. lanjut. Perkenalkan nama kakak Nila. Kakak mahasiswi magang di kelas 7A. Di sini kakak akan membimbing MAPA Seni Budaya. Di sini kita akan membahas tentang menyanyi lagu dengan satu suara dalam bentuk unisono. Ya. Nindi bisa tolong dibacakan apa itu bernyanyi secara unisono? Oh, jadi soalnya yang ini kakak soalnya kak. Ya, yang bernyanyi secara unisono. Bukan, Menyanyi merupakan antar dulu Nindi. Bukan soal itu Nindi ya, itu teks ya. ya, ya pak teks. Ya, lanjut Dibaca. Nindi. Ya. Menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh setiap sajak dan kepan sajak. Menyanyi jenis ini sering disebut dengan menyanyi perseorang. Menyanyi secara onisiano tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Saat menyanyi inisional dibutuhkan kerjasama, seling, seling peduli sehingga suaranya diimpul, diimpulkan menjadi harmonis. Harmoni ya, ditimbulkan menjadi harmoni. Ya, Tuh. Baik, lanjut lagi Kanila. Apa Bernyanyi nih si unisono Nindinya nih pakai handphone kah atau laptop nih? pakai handphone, Pak. Oh, ya ya. Itu jelas lah gambarnya di sana tulisannya. Ya jelas ya, oleh laptopnya pakai kakak juga. Oh ya ya. Bacanya pelan-pelan ya, jangan terburu-buru membacanya. Nah nih, storing Kak Nila. Di off kan dulu satu. Ya, suaranya. Biar nggak storing. Oke nih, ini ya lanjut lagi materinya Kak Nila. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat dinyanyikan secara unisono. Bernyanyi unisono. Selanjutnya bernyanyi unisono adalah bernyanyi kan melodi ya sudah. Ini pengertiannya ya, pengertian bernyanyi secara unisono. Bisa lagi Ya, Nindi lagi baca tuh. Nindi, ntar dulu pengertiannya ini nah. ya, Nah, nih biar Soalnya kawan-kawan ini nanti kalau nonton siaran YouTube-nya bisa dengar ya. Baca pelan-pelan bacanya. Ya, silakan Nindi. ya, menyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyi melodi suatu lagu. Partitur lagu menyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat dinyanyikan secara unisono. Nah, itu tadi ya. Ini menyanyi ya, tadi bilang Nindi bukan menyanyi, itu bernyanyi ya, dilihat pelan-pelan Ya, tulisannya ya, bernyanyi. Ini ada penulisannya kurang ya, melodi pokoknya itu ya, bukan pokoknya ya, pokok itu ya, pokoknya saja. Nah, baik lanjut lagi Kanila.
Selanjutnya teknik vokal dan organ suara manusia. No ya. Ya. Ini sih pokoknya. Istilah ini ya. Nah, istilah-istilah pada teknik vokal antara lain ada kejelasan ucapan, kebenaran pemenggalan ucapan pada kalimat lagu prasaring, sikap dalam bernyanyi dan kemampuan menyanyikan nada tinggi dan rendah. Berikut ini arti istilah tersebut. Ini bisa tolong dibacakan. Gak kelihatan, Kak. Terlalu kecil. Kayak mana? Bisa di zoom kan nih? Oh, di zoom dulu. Salah. Bisa. Artikulasi adalah secara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Prasering. Prasering ada. Prasering itu baca. Prasering adalah aturan penggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Intonasi adalah tinggi rendah suatu nada yang harus dijangkau. Dengan tepat. Teknik pernapasan dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut. Pernapasan dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru. Dan atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Pernapasan Pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga. Sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini ukuran efektif untuk vokal. Dan cepat letih. Pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma menenggang atau lurus rongga dada. Dan rongga perut menjadi longgar dan bertambah. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan dan teratur. Ya. Apa tadi nih? Inilah. Tadi tentang arti ya. Ya istilah pada tadi ya. Ini jangan terburu-buru membacanya, dilihat pelan-pelan tulisannya ya. Iya, Pak. Gak jelas itu. Ya, turun lagi. Inilah. Berikutnya. Lagi ya.
Bentar Pak, yang saya mau biarkan yang pernapasan dada, pernapasan perut, sama pernapasan diafragma. Nah, jadi yang pertama itu pernapasan perut itu dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernapasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun kelemahannya, sang penyanyi akan mudah kehabisan nafas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. Paham, Nindi? Ya, paham. Terus yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun, pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. Oke, itu ya biar lebih jelasnya. Yang ketiga, pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan napas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernapasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Jelas, Nindi? Ya, paham. Ketiganya latihan vokal ya. Ketiga, latihan vokal. Nah, Nindi lagi nih, suruh Nindi bacanya biar dia sambil melatih napasnya, melatih intonasi suaranya. Ya, ini juga salah satu bagian dari latihan vokal ya, pengucapan, artikulasi ya. Nah, itu. Nanti kalau nyanyinya kata-katanya salah-salah ya, ada orang ngerti ya. Nah, cara latihannya salah satunya ya dengan latihan membaca dengan intonasi, dengan suara yang jelas ya. Nah, silakan nih Nindi. Ya. Latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu-model lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara nada dasar secara berturut-turut naik dan turun berbeda. Istilah dalam teknik Bukan berbeda, Nindi, ulang-ulang ya. Ya, itu jangan baca terus, jangan dada kamu bernapasnya ya, dilihat tuh tanda titiknya itu berarti berhenti sebentar ya. Kalau ada tanda koma berhenti sejenak ya, mengatur napasnya. Nanti kalau menyanyi nanti seperti itu ya, udah habis napasmu nanti ya. Satu bait lagu udah ada bernapasnya ya. Nah, coba lagi lanjut dari beberapa istilah ya. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata demi kata yang baik dan jelas.
Berreseling adalah aturan Pemenggalan. kalimat yang dengan kait kaidah yang berlaku. Informasi adalah rendahnya suatu nada yang seru dijangkau dengan tepat. Yang harus Resonansi tuh Nindi. Yang seru. Yang harus. dengan tepat disangkau dengan tepat. Resonansi adalah suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan, semacam semacam gema yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras sehingga sanggup memantulkan suara pahlawan. Pembawaan. Oh, capek-capek harus membacanya. Anda dilihat bujur-bujur ejaannya ya. Ya, ini kurang terjun Ya dulu, Pak. itu namanya belajar. Makanya kalau diundang Jum tuh sering-sering ikut lagi lah, biar bisa latihan. Ya kecilan tulisannya apa? Enggak, saya lupa saya zoomnya. Saya pembesar. Ini kecil. Ya, udah. Ya udah, lanjut lagi Kanila. Ini Nindinya dari rumah sendiri atau di mana nih Nindi? Ini di tempat root. Oh iya ya. Ya, saya tadi mau les gak jadi oleh Zoom. Oh ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, nih. Salah satu keberhasilan seorang penyanyi dalam membawakan sebuah lagu adalah ketepatan dalam menginterpretasikan sebuah karya musik atau lagu. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan karya musik antara lain memahami tema lagu, unsur-unsur musik, tanda tempo, dinamik, tanda ekspresi, irama, dan birama. Pesan dan kesan yang disampaikan dari lagu tersebut, kesulitan-kesulitan lagu, gaya, dan klimaks lagu. Oke, itu. Pernapasan ya. Teknik pernapasan dalam bernyanyi unisono. Ya. Baca Dindi. Pernapasan, bahu melakukan pernapasan dengan menarik napas, mengangkat bahu. Cara seperti ini tidak baik untuk bernyanyi. Pernapasan dada, melakukan pernapasan dengan membusungkan diafragam, pernapasan ronggang perut. Lain. Nanti dulu, jangan capek-capek tuh, diulang dulu. Dari B itu tadi. Dari anu deh kah? B. Pernapasan dada. Pernapasan dada, melakukan pernapasan Dengan tuh tertinggal N-nya ya. Ya, dengan membusungkan dada ketika menarik napas. Cara seperti ini tidak baik untuk menyanyi. Ya. Pernapasan diafragma itu. Pragma. Ya. Pernapasan rongga perut. Rongga perut. Mana Ya. ada eng-nya di sana, rongga ya. Makanya pelan-pelan membacanya ya. Ya lanjut lagi. Lakukan pernapasan dengan mengembangkan rongga perut atau diafragma. Cara ini merupakan pernapasan yang optimal. Ya.
Oke, itu tadi ya diafragma ya, bukan apa tadi? Dia beragam. Ya, Gak bisa bahasa Inggris, Pak. nggak segala bahasa Inggris tuh. Diafragma, Panjang tahulah tuh. diafragma tuh. Nanti dilihat di kamus Ya, online bahasa Indonesianya ya. Nah, ya. tuh. Kecepatan terus bacanya jadi salah. Iya, udah diatur terburu-buru. Wih, Baik, lanjut lagi Kanila. aduh. Yang keempat, aktivitas mengasosiasi. Nidi, tolong dibacakan. Ya. Menyanyi lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marjuki secara secara berturut dengan mengubah nada dasar lebih tinggi, kemudian menyanyi bersu, ber, apa deh, berangsur ke angsur menjadi bertambah tinggi. Setelah itu menyanyi dengan nada lebih rendah dan tambah rendah, menyanyi juga lagu Halo Halo Bandung dengan dinamik lain, misalkan tak tak tau. Staccato, legato. Ya, satu legato, Ya, satu itu bukan legato. menyanyi tadi, nyanyikan bilangnya di sana ya, nyanyikan bukan menyanyi ya. Menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dengan dinamis dan misalkan staccato legato. Staccato, legato. Tuh. Staccato legato. Ya. Legato. Nah, Ya. lanjut lagi Kanila. Toh lagunya ya, syair lagu Halo Halo Bandungnya. Nah, lanjut lagi. Nanti di-share saja ya materinya biar dipelajari nanti. Ya, ada. Nah, mana lagi? Sudah habis, Pak. Habis ya. Nih, Nindi. Tanyakan Ya. Nindi kalau ada yang ditanyakan nih. Gak ada, Pak. Enggak ada. Iya. Nih nanti sambil latihan membaca di rumah ya, pelan-pelan membacanya. Kalau perlu itu direkam pakai handphone membacanya ya. Nah, itu caranya Saya didengar lagi. dengan laju-laju bacanya jadi kayak gitu. Iya, Ngomong jangan juga laju. jangan cepat-cepat. Nah, ini Bapak tambahkan sedikit ya materinya. Ya. Tentang menyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono ya atau unisono ya. Ini Bapak share dulu materinya ya. Ini Kanila boleh tutup ya. Kelihatan di sana? Bosen. Nah, ini ya kita materi seni musik ya, bernyanyi. Kemarin kita sudah bahas materi tentang seni rupa ya. Materi seni rupa. Nah, Nindi materi seni rupanya bisa dipahami minggu-minggu kemarin. Nanti ulangannya itu ya dari materi seni Saya rupa, materi seni kemarin musiknya. saya nggak ada belajar itu, Pak. Ah, ya itu oleh ndak ikut Google Meet-nya ya, nanti bisa diakses di website PJJ BDR Ya. Bahasa Indonesia ya. Tahu link websitenya? Link anu Zoom. Bukan link Atau link website, link website. Nah, nggak tahu. nah ini websitenya ya. Coba dilihat nih. Ini ntar dulu. Nanti diakses di sana ya materi-materi yang disampaikan. Nah ini link website seni budaya. Nah di sini materi-materi semua disampaikan di sini ya.
Jadi Ya, untuk LKS-nya akan diupload juga di sini, kemudian PTS dan PAS-nya juga akan diupload di link Google Meet-nya 7. Kemudian ini siaran live kita hari ini ya. sini ya. Ini ntar dulu. Ya. Ini diakses. Kemudian di menu dokumentasi ya. Nih. Ini rangkuman-rangkuman materinya juga. Dan di download dari sini nanti. Nah, ini materi seni rupa. U2 dan tentang materi menggambar bagian seni rupa juga ya. Ada ini Ya. nanti tinggal di tes. Ya. Tuh. Linknya, tahulah linknya Nindi. Link websitenya. Nanti saya lihat. Nanti ini kalau pakai handphone menu home ini ada di pojok sebelah kiri ini ya. Tinggal dipencet saja di situ nanti kelihatan dokumentasi dan menu home-nya. Ini Bapak share linknya websitenya ini di chat di nih Google Meet kita ini di kolom chatnya bisa dilihat di sana linknya, tinggal diakses saja ya. Baik nih Bapak tambahkan sedikit materi mengenai konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk sono. Ini kompetensi dasar kita 3.1 ini ya. 3.1 dan 4.1 itu nyanyi satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Kemudian materi kompetensi dasar 3.2 dan 4.2-nya bernyanyi 2 suara atau lebih secara berkelompok. Itu pertemuan minggu depan. Nanti Bapak harap juga Nindi dan kawan-kawannya tolong disampaikan nanti pertemuan minggu depan adalah pertemuan untuk kakak-kakak dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang terakhir ya, mereka ujian minggu depan. Nah, ujian melakukan praktek lapangan ya atau PPL di Ayam Hilir. Nanti tolong nanti juga sampaikan ke kawan-kawannya biar hadir di room Google kita ya. Mereka banyak nggak ada Google Meet-nya, Pak? Wah, itu kalau biasanya kan kalau sudah ada Google Play Store-nya pasti ada Google Meet-nya. Nah, tinggal di-download saja ya dari Play Store-nya itu. Oleh nggak di-download saja itu Nindi. Ya, saya sudah bilang kemarin, katanya nggak mau, banyak yang nggak mau katanya. Oh ya, tapi kalau mereka nggak mau ya biar saja ya, nanti yang rugi kan mereka juga itu ya. Yang rajin hasilnya tentu bagus, yang malas-malasan ya hasilnya juga nanti malas-malasan juga ya. Tuh. Baik nih, kita lanjut ya. Nah, ini materi kita tentang seni musik bernyanyi satu suara dalam bentuk unisono secara berkelompok. Ini nanti dasar-dasar dan teknik bernyanyinya bisa Nindi akses ya dari YouTube Vokal Plus ya. Nah, ini di channel YouTube ini lengkap ya tentang teknik dan dasar-dasar dalam menyanyi ya. Nah, kalau dikuasai ini semuanya nanti Anda bisa menjadi seorang penyanyi yang profesional ya. Nah, ini sudah ada lebih dari 1,5 juta subscriber ya. Nah, beliau ini adalah suatu juga penggiat seni. Nah, kemudian tujuan dari materi kita yaitu bernyanyi secara berkelompok dalam bentuk unisono ini adalah untuk dapat bernyanyi ya dengan satu suara secara berkelompok menggunakan teknik dasar bernyanyi unisono secara benar. Nah, meliputi itu tadi ya sudah disampaikan oleh Kanila tadi, yaitu tentang
teknik pernapasan, artikulasi, intonasi, diksi, pembentukan suara, sikap badan, ya, resonansi, penjiwaan lagu, ya. Nanti lebih jelasnya nanti di video berikutnya akan Bapak sampaikan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ini ada konsep dasar dalam bernyanyi secara unisono dalam berkelompok, ya. Nanti bisa dilihat juga di materi ini, akan Bapak upload juga nanti ke websitenya. Kemudian dasar teknik menyanyi ini ada link referensinya, nanti tinggal diklik saja di link ini, ya. Kemudian not, ya. Nah, ini ada not angka dan not balok. Hanya dalam menyanyi ini tidak terlepas, ya, dari kegiatan bernyanyi. Artinya di sini nada-nada yang ditunjukkan untuk sebuah lagu. Kemudian berikutnya, ya, tentang teknik dasar menyanyi ini ada sikap badan tadi, pernapasan, pembentukan suara, artikulasi, dan resonansi. Kemudian yang berikutnya teknik bernyanyi satu suara secara berkelompok ini juga bisa diakses di link website ini nanti, channel YouTube-nya bisa nanti lihat. Nah, kemudian yang berikutnya belajar vokal di rumah, ya, dari website Vokal Plus ini, ya. Nah, ini disampaikan oleh Indra Ajis, ya, sebagai kreatornya, ya. Episode 1 dan 2. Kemudian teknik vokal dasar, ya, 7. Mudah bisa langsung praktekkan Anda rumah. Dasar bernyanyi. Ya, ini kita lihat dulu cara dasar, ya, dalam teknik vokal, ya, dalam bernyanyi. Nah, tadi ini, ya, kolom chatnya bisa tes nanti. Dan yang belajar vokal di rumah ini tes juga nanti, tonton, ya. Nah, kolom chat dan Google Meet kita. Ini yang teknik vokal, ya, 7 teknik vokal dasar untuk Anda melakukan kegiatan bernyanyi agar baik dan benar secara unisono. Baik, kita simak, ya, Nindi. Siap, Nindi? Nah, ini videonya, ya. Ini Halo singers, ketemu 10 lagi dengan menit, saya Indra 29 Aziz di detik. Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Nah, ini Ketika kita channelnya, membahas ya. tentang teknik vokal, seringkali kita dibuat bingung. Nah. Banyak banget istilah-istilah yang misterius, misalnya nyanyi dari diafragma, dari perut, tone production, dan segala macam. Sebetulnya Tinggal nggak lihat harus saja, gitu, ya, ya. di channel Dalam YouTube, video ini kita akan membahas Vokal Plus dasar-dasar teknik vokal melalui 7 langkah mudah yang bisa langsung kamu praktekin sekarang juga. Langkah yang pertama, posture. Apa itu posture? Sikap Posture adalah badan, ya, cara posture. kita memegang instrumen vokal kita, ya kan? Kalau kita belajar main gitar, tentu kita belajar nih, cara megang gitar tuh begini, ya. Tangan kirinya, tangan kanan. Nah, kalau buat vokalis, cara megang instrumennya adalah dengan posture. Baik itu berdiri maupun duduk. Cara yang gampang untuk mengingat postur yang baik adalah cukup satu kata, yaitu bangga. Gimana sih postur bangga itu? Gampang, ya. Misalnya saya berdiri tegak seperti ini. Saya cukup tidak perlu membusukkan dada, yang pasti tidak membungkuk. Tapi bangga aja pokoknya, ya. Simple. Dan wajah kita ke depan. Saat kita duduk, sama aja. Bangga juga. Jangan nyender, jangan bungkuk kayak gitu. Dan wajah kita pertahankan ke depan. Kenapa? Karena kita ingin organ pernafasan di dalam badan kita ini berfungsi dengan leluasa. Lagi pula, postur yang baik bikin kita terlihat profesional. Gimana? Gampang kan? Jadi kalau kamu nyanyi, latihan pernafasan, latihan vokal, jaga postur bangga. Nah, nanti saat kamu di panggung, kamu nyanyi misalkan dengan lari ke kiri, lari ke kanan, atau mungkin dengan berlutut kayak gitu, badan kamu akan mengingat postur bangga ini tanpa harus kamu pikirin lagi. Itu namanya muscle memory. Oke, diinget-inget, ya. Be proud to be a singer. Step yang nomor 2,
pernafasan. Nah, ini juga banyak bikin orang jadi bingung ya. Apaan sih diafragma segala macam? Diafragma adalah otot yang mengatur pernafasan kita, sementara paru-paru adalah kontainernya. Jadi yang harus dilatih adalah diafragmanya, betul. Tapi kita jangan sampai bingung ya, jangan sampai kita pusing, aduh jadi gimana pernafasan yang benar. Oke, coba kita ikutin seperti ini ya. Saat kita ambil nafas dari hidung, pundak jangan naik, dada jangan ikut naik, tapi perut dibiarkan mengembang. Jadi biarin perutnya mengembang ya. Saat kita buang nafas, perut kita biarin masuk ke dalam. Oke. Jadi kita coba beberapa kali ya. Coba ambil nafas, biarin perut mengembang. Dada jangan naik. Terus pas buang nafas, perut kita biarin masuk ke dalam. Tujuannya apa? Supaya saat kita ambil nafas dan tarik nafas, tekanan udara itu stabil ya. Jadi saat kita nyanyi, ha, kita ngasih support ke nada itu. Jadi kalau nada itu tidak tersupport dengan baik, mungkin jadinya ha, jadi nggak ketahan pitch-nya, tone yang nggak kebentuk ya. Jadi harus disupport oleh nafas ya. Jadi anggap aja nafas tuh kayak tiang penyangganya. Pastikan saat kita ambil nafas, biarin perutnya mengembang. Pas kita nyanyi, ha, perut kita boleh kita kencangin atau kita masukin pelan-pelan supaya tekanan udaranya tetap sama dan stabil saat kita bernyanyi. Itu aja ya, nggak usah mikir ribet-ribet. Step nomor 3, yaitu tone production. Gimana kita memproduksi tone atau suara kita supaya bulat, supaya nggak cempreng, dan sebagainya. Sebetulnya di era musik sekarang ya, pop, rock, jazz, itu berbagai macam jenis suara itu sah-sah aja, jadi nggak harus bulat seperti orang seriosa atau nyanyi klasik. Tapi tetap kita harus menjaga suara kita supaya tidak mudah capek, tidak mudah cedera vokal. Caranya, ikutin ya. Coba kamu lihat ke atas, lalu kamu nyanyi, ya itu rasanya di leher banget. Tapi kalau kamu lihat ke lantai, lalu kamu nyanyi, rasanya lebih di depan. Nah, itu secara umum adalah cara yang ingin kita lakukan saat kita bernyanyi, yaitu menempatkan suara di depan wajah dan bukan di leher. Jadikan hal ini kebiasaan untuk menyanyi di depan wajah sehingga tidak membebani leher terlalu banyak. Tetapi, sekali lagi, jangan takut bereksperimen dengan suara kita. Kita bisa aja nyanyi dengan husky. Bisa juga nyanyi dengan lebih ngerok. Atau lebih cempreng. Macam-macam bisa kita lakukan, jangan takut bereksperimen. Dan jangan maksa. Kalau nada ketinggian atau kerendahan, ya kita pastiin aja nada dasarnya ya. Cukup itu aja yang penting. Itulah tone production. Lalu powernya gimana? Aduh, zaman sekarang itu power tuh nggak gitu-gitu amat pentingnya ya. Kenapa? Karena kan kita nyanyi pakai mikrofon. Kalau kurang gede, tinggal gedein aja ya. Yang penting warnanya, ekspresinya, dan tone-nya tuh tidak membebani leher terlalu banyak. Udah itu aja, simple. Step yang nomor 4, yaitu pitch. Apa itu pitch? Pitch adalah tinggi, rendahnya nada. Yang mengatur pitch itu apa sih? Sebetulnya bukan pita suara loh. Iya, pita suara pasti. Tapi yang lebih utama mengatur pitch adalah nih, pendengaran kita. Jadi, kalau kamu ingin pitch kamu bagus, kamu harus melatih kepekaan pendengaran kamu. Satu cara yang sangat efektif dalam melatih hal ini adalah dengan solfeggio. Simpel aja nih. Yuk, ikutin saya ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu solfeggio yang simple. Kita belajar Dengan melabelkan nada-nada supaya kita bisa membedakan, oh pitch ini tuh beda sama pitch ini. Oke, yang berikutnya ikutin lagi ya. Do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, do. Kayak gitu contohnya. Jadi kita agak tuker-tuker tuh polanya supaya kita lebih mengenal nada itu. Dan kalau perlu, kamu ambil lagu yang simple, misalnya potong bebek angsa, masak di kuali. Kita konversi menjadi solfeggio. Itu menarik kan? Tapi itu melatih kepekaan pendengaran kita. Dan kalau pendengaran kamu bagus, pitch kamu otomatis akan bagus. Hal berikutnya yang simple adalah belajar alat musik ya. Belajar piano, belajar gitar, itu akan mempertajam pendengaranmu. Step yang nomor 5, yaitu tempo dan ketukan. Kalau kamu serius soal nyanyi, please jangan anggap remeh tempo dan ketukan. Karena kamu bisa aja nih, pitch-nya agak drifting sedikit, tapi tempo kamu bagus, ketukan kamu bagus, nyanyi kamu pasti akan lebih enak. Misalnya deh, orang nge-rap, kenapa bisa asik? Karena temponya dan rhythmnya, ketukannya, pasti asik. Dalam musik, ada sebuah tool yang namanya
metronom. Semua musisi menurut saya perlu belajar menggunakan metronom ini. Simple ya, di HP juga ada. Oke, saya mau cari aplikasi metronom misalnya ya. Nah, ini contoh bunyi dari metronom ya. Tak, tak. Nah, kita belajar mengikuti ketukan dari metronom ini dan pastikan tempo kita tidak lebih cepat atau lebih lambat. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Tararararararara, tararararararara. Nah, itu contoh melatih nyanyi menggunakan metronom supaya tempo dan ketukan kita bagus. Langkah yang nomor 6, artikulasi. Apa itu? Gimana kita membentuk kata-kata atau kalimat dalam lirik lagu. Artikulasi itu sering banget dianaktirikan. Padahal buat saya 50% teknik vokal yang baik itu adalah artikulasi yang baik. Jadi kalau kamu punya artikulasi yang baik, vokal kamu akan terdengar lebih enak, tone kamu jadi lebih bulat dan sebagainya. Jadi penting banget artikulasi itu. Lalu cara latihnya gimana? Banyak vocalizing yang melatih artikulasi. Tapi cara paling gampang adalah kita baca aja berita, lalu kita baca sejelas mungkin. Itu akan melatih artikulator kita. Artikulator kita adalah lidah, bibir, dan sebagainya ya. Misalnya saya pilih di sini, misalnya nih, berita tentang bola. Frank Lampard membuat gelandang-gelandang Chelsea tampil apik dan bisa mencetak gol musim ini. Setidaknya hal itu yang diungkapkan oleh Ross Barkley. Lampard ditunjuk menjadi manajer Chelsea. Pria 41 tahun itu yang juga mantan pemain Chelsea musim 2001 hingga 2014 itu membuat banyak perubahan di skuad The Blues. Nah, itu contoh latihan artikulasi. Simple kan? Memang awalnya saat kita melatih artikulasi akan terdengar formal. Tapi nantinya kalau kita mau rubah-rubah artikulasinya, mau kita bikin lebih gepeng, atau kita bikin lebih slurry, nggak apa-apa ya buat style. Tapi untuk melatih dasar teknik vokal, seperti judul video ini, kita melatihnya dengan formal seperti tadi. Dan step yang terakhir, yang nomor 7 adalah ekspresi. Jangan lupa, nyanyi itu bukan hanya merangkai nada-nada dan melodi, tetapi nyanyi adalah bercerita. Gimana sih ekspresi yang baik? Aduh, gampang banget. Yang pertama, kita lihat lagunya, lalu kita benar-benar masuk ke dalam isi dari lagunya. Lagu ini tuh cerita tentang apa sih? Apa tentang patah hati, atau tentang jatuh cinta, atau tentang kangen seseorang, dan sebagainya. Kita benar-benar resapi banget lirik dan isi dari lagu itu. Setelah kita mengerti dan kita tahu banget isi lagu ini tuh apa sih, lalu kita ceritakan balik kepada yang mendengarkan. Pendengar hanya bisa merasakan lagu itu kalau kita sendiri yang nyanyi merasakannya juga. Jadi nomor satu, kita harus mengerti banget isi dari lagunya. Setelah itu kita nggak perlu acting, nggak perlu dibuat-buat, natural aja. Maka ekspresi itu akan keluar dengan sendirinya, dengan sangat natural dan enak untuk dilihat. Jadi, jadikan ini kebiasaan ya, walaupun kita sedang karaoke, nyanyi di acara kampus, di acara sekolah, acara kantor, kita tetap harus berekspresi dengan baik, menceritakan isi cerita dari lagunya dengan baik, supaya yang mendengar, yang menonton, itu juga benar-benar bisa merasakan isi dari lagunya. Ya udah, segini aja, kayaknya videonya udah mulai kepanjangan. Kalau kamu suka video ini, kasih thumbs up dan subscribe bagi yang belum. Saya Indra Aziz dari Vokal Plus, selalu bebaskan suaramu. Ya. Ya.
baterainya punya lemah. Apa dia sanggup ya? Bisa, bisa. Ada aja tapi jauh, Pak. Nanti aja bisa jadi 29. Masih banyak. Ya. Ya. Nah, untuk relax dan jangan ada ketegangan yang nggak penting, kita mulai latihan pernapasan ya. Ambil nafas dari hidung ke perut bagian bawah, buang dari mulut. Lagi, fokus ke perut bagian bawah, pundak dan dada jangan naik. Ambil nafas, buang dari mulut. Ambil nafas ke perut bagian bawah, buang dari mulut. Ketika saya bilang ambil nafas ke perut bagian bawah, itu mulai dari perut bagian bawah dulu. Kita visualisasikan seperti itu. Tapi kalau setelah perut bagian bawah penuh, kita isi ke dada, nggak apa-apa ya. Tapi jangan dada doang. Oke, itu adalah kebiasaan yang baik kalau kita start dari perut bagian bawah dulu. Oke, berikutnya kita akan melakukan latihan diafragma. Ini simple banget ya, semua juga pasti bisa. Kamu juga harus lakuin ya. Oke, latihannya namanya panting kayak gini. Nah, gitu ya. Latihan-latihan ini bisa kamu dapatkan juga di aplikasi saya 7 Minute Vocal Warm Up. Oke, ikutin ya. 1, 2, 3, and Oke, good, relax, ambil nafas seperti biasa. Lagi, 1, 2, 3, and latihan-latihan ini ya, karena pengulangan itu penting banget buat oke, saat kita gitu, jangan pakai leher, jangan dan juga jangan pakai lidah, tapi dari diafragma. Ini relax, lidah juga relax ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3, and namanya latihan 10 hitungan. Jadi tarik 10 hitungan, terus tahan 10 hitungan, terus buang dari mulut seperti pakai sedotan 10 hitungan, terus tahan lagi 10 hitungan dikali 3. Oke? Jadi ini latihan simple, tapi kalau kita ngelakuin latihan ini kita akan punya kontrol nafas yang baik, dan itu penting banget buat setiap penyanyi. Dalam latihan ini kalau kalian ngerasa nggak nyaman atau nggak kuat, jangan dipaksa ya, mendingan stop dulu, istirahat dulu, oke? Nggak kuat tuh maksudnya gimana? Maksudnya kayak kelayangan atau rasanya sakit di sini ya. Pokoknya latihan vokal nggak boleh sakit, nggak boleh nggak enak, harus santai dan relax. Oke, kita mulai ya. Sekali lagi, ambil nafas 10 hitungan, tahan 10 hitungan, buang 10 hitungan, tahan lagi 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buang 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang 2, 10. Tahan 2, 3. Bernafas, leher nggak ikut, lidah, dan kita akan masuk ngulik lagu sama-sama ya. Oke, tetap semangat ya, nonton sampai habis ya, ikutin. Oke, saya asumsi yang nonton video ini pasti keren-keren. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang suaranya ngebass, ada yang suaranya sopran dan sebagainya. Jadi saya akan pakai range vokal yang umum aja. Oke, saya akan mulai dari A. Kita akan mulai, ini keren-keren nggak? Semoga kedengeran ya. Dengan humming, simple banget ya, cuman do re mi fa sol fa mi re do sol do, tapi dari do ke sol ke do lagi itu merupakan sebuah kurva ya, jadi jangan gitu ya. Oke, kita lakukan sama-sama yuk. 3, 4. Nafas. Relax. Suara di depan. Nafas.
Dikit lagi, terusin. Terus. Makin tinggi makin gampang harusnya ya. Jadi jangan makin kuat. Relax. Tenaganya sama dari awal sampai habis. Lanjut. Dikit lagi, come on. Dua kali lagi ya. Terus. Terakhir. Oke, gampang kan? Itu namanya humming. Latihan yang sangat bagus buat setiap penyanyi ya. Ngelatih resonansi, ngelatih pernafasan, ngelatih pitch juga. Karena dengan humming kita mendengar pitch kita dari dalam. Jadi lebih sensitif terhadap pitch. Oke, ini bagus banget. Yang selanjutnya, masih dalam rangka pemanasan vokal, kita akan melakukan yang namanya lip trill. Kayak gitu ya. Nah, saya sih seneng pakai support jari seperti ini. Atau tapi kalau kalian bisa ngelakuin tanpa jari juga nggak apa-apa. Kalau kalian bener-bener nggak bisa ngelakuin lip trill, boleh diganti sama tongue trill, yaitu boleh. Tapi yang mesti diperhatikan juga adalah laring kita taruh bawah sendiri, suaranya seperti ini ya. Jadi kalau kita ngomong kayak gini, laring kita akan ke bawah. Supaya gunanya apa? Pas kita naik ke atas nanti, laring kita nggak naik ke atas, tapi tetap di tengah atau di bawah. Gitu tujuannya ya. Oke, jadi latihan seperti ini. Sekali lagi saya mau dari A untuk menggunakan range vokal yang umum. Latihannya gini. Oke, itu namanya arpeggio. Sama-sama ya. 3, 4. Nafas. Relax. Terus jangan beban di leher. Nggak bisa tongue trill juga boleh. Selanjutnya kita mulai buka mulut. Tapi sebelumnya kita stretching wajah dulu. Oke, caranya gampang. Bikin muka jelek atau bikin huruf A, I, U, E, O tanpa suara dengan stres seperti ini. Nah, ini berlaku juga kalau teman-teman misalnya mau presentasi di sekolah atau mau presentasi di kantor atau mau ngajar di depan mahasiswa misalnya. Ini bagus buat kita yang sedang public speaking juga. Jadi nggak cuman buat penyanyi. Oke, setelah kita stretching wajah, kita bisa mulai buka mulut. Latihan pertama yang kita lakukan adalah resonansi ya. Jadi ini simpel banget kayak gini. Iye, iye, au, ya iye, au. Dalam melakukan vowels tadi atau huruf hidup tadi, mulut kita jangan terlalu buka lebar, jangan terlalu flat gitu ya. Karena kalau kita perhatiin ada gitar akustik kan, itu kan lubangnya di tengah doang. Sama kayak mulut kita. Kalau kita lubangnya di tengah doang, itu akan menghasilkan resonansi atau akustik yang baik ya. Jadi sekali lagi contohnya gini. Iye au. Jadi saya nggak iye au, tapi di depan. Iye au. Nah, apakah saat kita nyanyi lagu pop, lagu rock itu harus gitu juga? Enggak. Ini hanya untuk kita melatih resonans yang bagus. Nanti pas kita nyanyi lagu pop, nyanyi lagu R&B dan sebagainya, kita mau kasih warna itu terserah kita. Secara artnya gitu ya. Oke, kita ikutin ya sama-sama ya. 3, 4. Iye au, nafas. Iye au, relax. Iye au.
Ya. Ya. Do, re, mi. Nggak ada, Pak. Jelas sudah. Ya. Ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Jelas sudah paham. Ya. Ya. Nah, ini boleh sambil ya. Pak mau udah presentasi, Pak. Masih, Pak. Saya matiin. Oke, dadah. Sabar. Ya. Saya matiin ya.